Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa kembali bersama saya, Kakek Profesor. Ya, pada kesempatan kali ini Kakek Profesor kembali akan menemani anak-anak semua untuk belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 5, tema 9, subtema 2, dan kita sudah memasuki pembelajaran yang ke-6. Sudah siap atau belum anak-anak untuk belajar? Yuk, seperti biasanya, mari kita awali pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama pembelajaran, dan kita juga mengharapkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal masa depan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa materi. Di antaranya kita akan belajar tentang isi dan kesimpulan iklan. Kita juga akan mempelajari tentang tarik kecak. Dan yang terakhir, kita akan belajar banyak hari ini tentang hidup rukun. Bagaimana penjelasan ketiga materi tersebut? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Tentunya agar anak-anak semua mendapatkan banyak informasi dan ilmu pengetahuan yang pastinya akan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Yuk kita mulai dari yang pertama, isi iklan dan juga kesimpulannya. Ya, kita akan mempelajari tentang isi dan kesimpulan dari iklan. Kali ini kita khususkan pada iklan media elektronik, dan yang paling gampang dijangkau zaman sekarang ini adalah mari kita memperhatikan iklan televisi. Nah, yuk langsung saja untuk lebih memahami materinya kita berlatih. Sekarang coba ini anak-anak milih salah satu iklan di televisi. Ini kali ini Kakek Profesor mencontohkan yang ada di buku ya. Perhatikan iklannya. Nah, ini kan iklan pasta gigi ya. Nah, yuk sekarang perhatikan isi dan kesimpulan iklan. Sebelumnya kita lihat lagi gambarnya dulu. Perhatikan ada gambar anak laki-laki menggosok gigi, ada keterangan tulisannya dan juga gambarnya. Yuk sekarang kita tulis isi dan kesimpulan dari iklan ini. Jadi anak-anak, iklan ini berisi tentang sebuah produk pasta gigi, mereknya Pasta ya. Iklan tersebut menampilkan ada seorang anak laki-laki sedang menggosok giginya. Terdapat pasta gigi dengan merek Pasta di sebelah kanannya ya, dengan gambar yang menarik. Iklan tersebut terdapat kalimat yang bersifat subjektif ya, mengajak, yaitu jadikan gigi bersih dan kuat. Nah, itu isinya. Sedangkan kesimpulan dari iklannya adalah untuk mendapatkan gigi yang bersih dan kuat, kita harus menggosok gigi dengan menggunakan pasta gigi dengan merek Pasta. Nah, itu contoh dari isi dan kesimpulan iklan. Nah, sekarang Kakek Profesor akan menjelaskannya. Perhatikan. Bagaimana cara kita menarik isi dan kesimpulan iklan, terutama di iklan misalkan televisi. Ya, seperti yang tadi kita contohkan, langkah yang pertama adalah kita harus melihat iklan tersebut dari awal sampai akhir. Ya, kita harus tahu ceritanya. Terus kita juga harus bisa mengetahui apa saja yang terdapat dalam iklan. Contohnya kalau yang tadi di iklan pasta gigi, kita mengetahui ada gambar anak sedang menggosok gigi, ada gambar pasta giginya, dan juga ada tulisannya apa. Hal-hal tersebut harus anak-anak semua catat, terutama hal-hal yang penting-pentingnya yang berkaitan dengan unsur-unsur iklan. Kemudian baru ditarik isi dan kesimpulannya. Itu akan lebih mudah gitu ya.
Nah, sekarang kita lanjutkan. Wow, gambar apakah ini? Video apakah ini? Siapa yang tahu? Ayo. Tarian apa dari Pulau Dewata atau Pulau Bali? Betul sekali, ini adalah tari kecak. Ya, hari ini kita juga akan mempelajari tentang tari kecak. Jadi, anak-anak, tari kecak merupakan tarian adat dari Bali. Tari kecak dimainkan oleh puluhan laki-laki yang duduk berbaris melingkar, menyerukan kata kecak dengan irama tertentu dengan kedua lengan diangkat. Gerakannya serempak dan kompak. Kekompakan gerakan dalam tarian kecak mengandung ritual agama. Selain itu juga mencerminkan kebersamaan dan kerukunan. Kebersamaan dan kerukunan tidak hanya dalam tari kecak, akan tetapi juga dalam kehidupan di keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Kebersamaan dan kerukunan penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, ngomong-ngomong masalah persatuan dan kesatuan, yuk kita belajar hidup rukun ya. Apa itu hidup rukun? Perhatikan. Hidup rukun artinya saling menghormati, saling membantu, dan saling menyayangi. Hidup rukun hendaknya dilakukan baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang kita ayo berlatih. Bagaimana kamu menciptakan kerukunan saat di rumah, di sekolah, dan di masyarakat lingkungan tempat tinggal? Uraikan dalam kolom berikut ini. Ini kakek profesor contohkan ya. Nanti anak-anak bisa mengembangkan sendiri. Ini kan pertanyaannya bagaimana cara kamu menciptakan. Berarti tiap anak bisa berbeda satu sama lain. Gitu ya. Hal ini kakek contohkan untuk lebih mempermudah anak-anak. Jadi, menciptakan hidup rukun baik di rumah, sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat adalah dengan melakukan perbuatan yang baik terhadap semua orang tanpa pilih kasih ya, yang ada di sekitar kita. Perbuatan baik sesederhana mungkin ya, sesederhana mungkin itu penting dilakukan ya. Kita juga harus saling menghormati, memiliki rasa toleransi yang tinggi, dan tentunya saling menyayangi meskipun dengan orang yang latar belakangnya berbeda. Tidak melihat orang itu berdasarkan kaya atau miskin, status sosialnya, fisiknya ya. Kita tidak memandang seperti itu, apalagi suku, bangsa, dan agama. Semua harus kita baik, semua harus kita sayang, semua harus kita hormati. Nanti akan tercipta yang namanya hidup rukun atau kerukunan. Soal nomor 2. Apakah kerukunan bagimu memberikan rasa aman? Mengapa? Uraikan dalam kolom berikut. Jelas, dengan hidup rukun kita pasti akan merasa aman. Hal itu terjadi karena kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita tidak ada yang saling membenci, tidak ada yang mempunyai rasa curiga satu sama lain, dan tentunya tidak ada yang berpikiran negatif satu sama lain. Yang ada kita tuh saling percaya, saling menyayangi, saling mengasihi satu sama lain. Maka kita akan merasa aman. Kita percaya bahwa orang lain akan berbuat baik ke kita. Karena apa? Kita pun berbuat baik bersama orang lain itu. Gitu ya. Nah, yuk sekarang perhatikan gambar berikut ini ya. Apa yang dikerjakan anak-anak? Apakah mencerminkan kerukunan saat di sekolah? Tuliskan pendapatmu pada kotak berikut ini. Jelas ya, anak-anak terlihat sedang bekerja sama, merapikan dan menata buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah. Jelas kegiatan mereka menunjukkan hidup rukun di lingkungan sekolah. Mereka bekerja sama, saling membantu, saling menolong satu sama lain dalam merapikan dan menata buku. Yang tentunya merapikan dan menata buku di perpustakaan sekolah juga akan bermanfaat bagi mereka sendiri ya. Karena ingat, buku adalah jendela dunia ilmu. Nah, sekarang gambar yang kedua, coba ditebak. Siapa yang tahu ini gambar apa? Ya, ini warga terlihat sedang melakukan aktivitas ronda malam atau jaga malam untuk mengamankan wilayah di sekitar tempat tinggal mereka. Kegiatan tersebut termasuk gambaran hidup rukun di lingkungan masyarakat ya. Para warga terlihat bekerja sama dan penuh kebersamaan, penuh semangat menjaga wilayah tempat tinggal mereka. Tentunya demi keamanan dan kenyamanan semua warga masyarakat. Ya, sekarang kita lanjutkan ya. Apa yang kamu lakukan saat di depan rumahmu ada kegiatan membersihkan lingkungan atau kerja bakti? Nah, pasti sering nih. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang saya lakukan adalah ikut membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti tersebut.
tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalkan kita itu seorang perempuan, ya nggak harus juga ikut-ikutan misalkan bekerja bakti yang membutuhkan tenaga yang banyak. Kita bisa misalkan membantu membuatkan minuman, membuatkan snack, makanan ringan seperti itu. Kalau kita anak-anak juga kita bisa membantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing pokoknya ya. Berikutnya, apa manfaat dari hidup rukun? Nah, jelas hidup rukun menjadikan hati kita menjadi nyaman, aman, dan tentram. Akan terciptanya rasa saling menghargai dan menyayangi di lingkungan sekitar kita. Nah, anak-anak, tidak terasa ya pembelajaran pada kesempatan kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Tetap semangat belajar. Ingat, masa depan kalianlah yang menentukan. Mulai dari sekarang, berusahalah sebaik mungkin. Sekian dari kakek profesor pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di pertemuan pelajaran selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.